Halo, apa kabar? Seperti janji kami tadi siang ya, bahwa kita akan ngobrolin soal kunjungan Anies Baswedan dan Caimin ke Banda Aceh. Ini saya kira menarik nih, Bung Rocky, kalau cuma Anies yang berkunjung, eh, nggak terlalu mengejutkan, walaupun menurut saya juga ini sebuah fenomena baru, bagaimana seorang kandidat calon presiden ketika selesai dia kalah dalam pilpres, tapi dia tetap merawat para konstituennya. Tapi kemudian Caimin juga hadir di situ. Ah, ini yang menarik. Padahal dia sebenarnya sudah masuk dalam koalisinya 02. Saya tidak membayangkan yang datang ke Aceh itu Surya Paloh gitu. Agak beda ini pasti ceritanya. Ini sinyal yang menunjukkan kelihayan politik. Tentu Caimin tahu dia akan dimaki-maki di Aceh itu, karena berita udah beredar. Iya, ya. Tetapi bagi Caimin, relasi kultural itu lebih penting dari relasi politik. Walaupun relasi kultural itu sebetulnya politis gitu kan. Kan itu bikin jengkel juga pada Prabowo, itu ngapain mau masuk di kita tapi masih bersamaan dengan bergandengan dengan Anies kan. Itu juga yang mungkin yang sebelumnya kita bahas dianggap sebagai toksik bagi Luhut. Tetapi ini adalah soal untuk menanam kembali investasi politik pasca pemilu. Kan Sumatera Barat dan Aceh itu adalah lahan atau ya lahan subur, dan panen besar dari koalisi 01 itu adalah Ya, di Aceh dan di Sumatera Barat tuh. ya, ya. Dan kita bisa mengerti betapa Anies sebetulnya lebih ingin memelihara konstituennya di situ sebagai basis yang udah pada akhirnya mungkin 10 tahun ke depan itu polanya akan sama tuh, bahwa apa yang ditanamkan oleh Anies di Aceh dan di Sumatera Barat akan diingat orang, dan rewardnya akan dapat pada Anies misalnya di 2009. Jadi Anies berpikir strategi sebetulnya tuh. Kalau Caimin kan nggak mungkin lagi berpikir dia mau jadi presiden tuh kalau Hmm, hmm. keadaan sekarang dihitung, karena pasti nggak mungkin Caimin terus-menerus ada di dalam sebagai ketua umum PKB atau apapun yang Ya. terjadi. Tetapi dalam persaingan ke depan itu individu akan lebih menonjol dari partai. Nah, Ya. karena itu Anies mengerti bahwa dia punya profil lebih tinggi daripada partai-partai yang bahkan pendukung dia tuh. Hmm. Jadi itu kira-kira intinya kenapa Anies harus pergi ke Aceh dan akan datang ke Sumatera Barat. Nah, Caimin sekarang harus dapat coattail effect dari kehadiran Anies di situ kan. Ya. Jadi diam-diam sebetulnya Caimin tahu dia akan berkoalisi dengan Pak Prabowo, tapi dia tetap memelihara konstituen dia. Jadi dia orang Ya. sebut main dua kaki, nggak ada soal. Tapi bagi Caimin, dia dapat popularitas publik sekaligus dapat portofolio di kabinet. Kan menang banyak, kalau kata netizen Ya, menang ya, ya, banyak ya, dong lo. ya. Dan ternyata juga ketika datang ke Aceh nggak dimaki-maki juga dia, karena mungkin orang melihat apa ya, melihat lebih pada kejujuran dari sikap sikap Caimin gitu dalam hal ini. Iya, wajah Caimin tuh ada wajah kejujuran, boys Ya, gitu, dan ya, ya. sebetulnya antara kejujuran dan kenakalan itu beda-beda tipis sebetulnya. Ya, ya, ya. Oke, tapi menarik ini, saya kira pola yang dilakukan oleh Anies ini kan menyiratkan kepada kita, ya, memberikan sinyal kepada kita bahwa Anies itu dia tidak dia tidak menganggap bahwa Pilpres kali ini merupakan akhir karir politiknya. Justru kita lihat bahwa ini pijakan awal dia untuk karir-karir politik dia di masa depan. Kelihatannya begitu ya, Bung Rocky ya. Ya pasti Anies, kalau kita perhatikan langkah Anies itu, Hmm. dia tetap ingin popularitasnya terjaga, karena itu dia perlu uh, jabatan sebetulnya itu. Hmm. Dan tentu jabatan yang paling mungkin dia kembali ke jadi gubernur DKI. Dan Ya. Hmm. kalau Hmm. bahkan dipilih secara aklamasi mungkin dia menang hari ini. Hmm. Tetapi ada kalkulasi lain bahwa kalau Anies kalah apa yang terjadi pada dia kan? Kan itu Hmm. intinya kan. Hmm. Kan pasti juga bagi Pak Jokowi atau Prabowo juga dalam pikiran yang sama. Kalau Anies jadi populer di DKI, Hmm. sementara ibu kota pindah ke IKN, Hmm. Jakarta itu jadi kota politiknya Anies sebetulnya Betul. kan. Hmm. Dan itu sangat dekat dengan pusat informasi, pusat pencitraan tuh. Jadi Anies mengerti bahwa silahkan pindah ibu kota, tetapi gubernur DKI, walaupun mungkin jadi bagian dari Jawa Barat itu, pada akhirnya kan DKI tidak kehilangan kekhususannya tuh. Tetapi bagi Anies nggak penting. Yang penting kota metropolitan itu adalah sumber untuk menghasilkan diskursus dan narasi itu. Jadi Anies tahu bahwa literasi dia, narasi dia itu hanya bisa dihidupkan di wilayah-wilayah metropolis di mana ada kelas menengah tuh. Saya kira Anies juga pikir itu tuh. Dan Jakarta tetap akan jadi kota global, metropolis.
Dan kemungkinan penyusunan strategi ke 2009 memang harus dibasiskan pada penguasaan Jakarta. Kan tetap Jakarta itu walaupun bukan ibu kota, tapi dia tetap ibu kota Indonesia dalam pengertian historis, ibu kota bisnis bahkan tuh. Jadi kelihatannya Anies menyusun langkah ke arah situ tuh, dan kita anggap aja ya oke, silakan aja. Tetapi tentu ada hal yang mesti kita hitung. Bagaimana kalau potensi Anies jadi gubernur itu membawa dia punya tiket awal untuk ke 2009, dan itu artinya persaingan dengan Gibran, persaingan dengan AHY mungkin, persaingan dengan Puan itu mulai terlihat sejak sekarang tuh. Ya, Nah, ya. apalagi kalau kita anggap bahwa Anies itu mendahului Gibran, karena Gibran akan tenggelam sebagai wakil presiden, yang biasanya dalam tradisi Indonesia wakil presiden itu ya dua bulan aja, setelah 3 bulan gak ada yang peduli lagi sebetulnya kan. Ya, ya, ya. Sementara Anies beredar terus. Jadi ini cuma soal rebutan headline sebetulnya. Ya, ya. Nah, kalau kita menggunakan basis data pemilu dan Pilpres 2024 kemarin yang Bung Rocky, dengan catatan kita terhadap berbagai kecurangan, itu kan sangat menarik bahwa di situ Anies Mohaimin itu kalah tipis sekali ya dengan Prabowo Gibran di sana. Tetapi kalau kita lihat dari sisi pemilu legislatifnya, partai-partai pendukung Anies itu merajai Jakarta ya, dari 5 besar di situ itu PKS nomor 1, kemudian Nasdem ada di nomor 4. Nah, sementara kemudian PDIP di nomor 2, dan PDIP kan kita sebut juga bisa faksi oposisi begitu. Sementara partai pendukung pemerintah yang leading di Jakarta hanya Gerindra dan PSI. Jadi saya kira memang potensinya masih sangat besar di situ, Bung Rocky. Ya. Jadi pemilu berikutnya pemilu Jakarta sebetulnya tuh, Ya, itu ya, itu yang akan jadi faktor, karena nggak, ya kecurangan, curang di Jakarta itu susah untuk ya. diselundupkan, karena terbuka, di mana-mana ada LSM, di mana-mana ada tokoh-tokoh kritis tuh. Jadi kalau Jakarta kemudian jadi tonggak untuk mengukur kejujuran politik Indonesia, maka orang akan baik bandingkan hasil Jakarta itu dengan hasil Pilpres 2004 kemarin tuh. Itu menunjukkan bahwa Anies mau uji sebetulnya. Dia kalah di nasional, tapi kalau dia menang di Jakarta, secara post factum dia bisa katakan sebetulnya saya menang nasional juga tuh kan. Begitu pembuktian psikologinya tuh. Tapi ini pertandingan psikologi. Begitu Anies dapat celah untuk kembali ke Jakarta, itu kepanikan akan ada pada Jokowi dan Gibran. Prabowo mungkin tenang-tenang aja, karena bagi Prabowo ya gampang lah, nanti masih lama 2029 kan. Tetapi begitu Anies duduk di situ, maka mungkin Pak Luhut akan bilang ini toksik yang saya maksud. Itu dia, betul ya. Dan Prabowo dengan Anies itu kan sesungguhnya juga mereka secara kimia mereka sebenarnya match kalau kita lihat kerjasama mereka. Tapi karena kemarin Pak Prabowo kemudian bergabung dengan Pak Jokowi saja, membuat mereka akhirnya harus berhadapan, kan begitu sesungguhnya. Nah itu yang kalau kita lihat misalnya Pak Prabowo 2019, itu kampanye yang memberi insinuasi, memberi sinyal bahwa Jakarta tidak boleh dikuasai oleh peng-peng, pengusaha merangkap Penguasa. penguasa itu, atau tidak boleh dikuasai oleh 9 naga. Kan kalimat itu juga pernah terucap sebetulnya itu. Dan karena itu Prabowo dan Anies juga punya poin yang sama itu, bahwa ingin supaya Jakarta itu didesain bukan untuk kepentingan oligarki. Tetapi yang terjadi sekarang, begitu berangsur-angsur ibu kota pindah, maka seluruh aset lukratif, aset yang potensial secara bisnis itu pasti ditawar atau udah diijon sebetulnya oleh oligarki kan. Dan itu sebetulnya yang mesti kita curigai, bahwa Jokowi sebetulnya udah bikin semacam tacit agreement, perjanjian diam-diam dengan oligarki. Karena kita mesti curigai itu, karena Jakarta akan jadi sumber daya baru untuk mendorong Gibran naik ke kursi presiden di 2029 tuh. Jadi kalau Anies kembali ke Jakarta, itu artinya politik Anies itu akan kembali seperti politik 5 tahun sebelumnya, ketika dia gubernur Jakarta, yang menghalangi operasi berlebihan dari yang disebut oligarki, dan kebijakan yang lebih banyak pro rakyat. Bagaimanapun Anies memimpin Jakarta itu beda dengan Ahok tuh, tetap bahkan jauh berbeda. Anies tetap dimensi kesosialannya itu jauh lebih tinggi dari Ahok tuh. Dimensi popularitasnya itu di kalangan kaum miskin atau kaum duafa atau kaum yang tersingkir itu jelas ada pada Anies. Jadi Anies sebetulnya bisa kembali pada habitatnya, dan itu membahayakan rejim Jokowi ke depan. Nah itu saya kira yang mesti dilihat Anies, karena dia pasti akan dihalangi juga seperti waktu dia dihalangi dalam pencapresan kemarin. Ya, nah ya, ini sebenarnya menarik ya, Bung Rocky, karena selama ini kan kita banyak orang dan termasuk juga kita memfokus
mengkritisi rencana pemindahan ibu kota ke IKN ya, Bung Rocky. Tetapi sekarang yang mulai petanya mulai tergambar jelas kan ketika sudah Pak Jokowi memutuskan bahwa Jakarta bukan lagi ibu kota dan kemudian di IKN harus pindah dan sebagainya. Kita mulai secara apa terang benderang gitu melihat, oh ini rupanya ada proyek besar yang sebenarnya mereka incar di kalangan para ya, kita sebut oligarki itu, ya ini bagi-bagi coupling di Jakarta ini gitu. Itu pasti terjadi itu karena nggak mungkin coupling itu dilelang untuk dibeli oleh masyarakat bawah tuh. Kan ini coupling-coupling yang harus diurus tuh. Semua fasilitas BUMN yang ditinggalkan untuk pindah ke ibu kota IKN misalnya, fasilitas kementerian tuh, tanah-tanah yang dikuasai Departemen Keuangan itu kan yang merupakan perbendaharaan negara. Kan itu tanah-tanah yang nilai ekonomisnya itu begitu pindah dari Jakarta justru makin tinggi nilainya tuh. Karena dianggap bahwa kapasitas bisnis itu memang jauh lebih mampu untuk menumbuhkan ekonomi Jakarta daripada sekedar mondar-mandir protokol menteri-menteri yang bolak-balik memacetkan jalan Tamrin Sudirman kan. Jadi tetap ini kawasan yang ya mungkin 30% itu diincar sudah oleh oligarki itu. Karena nggak mungkin oligarki itu mau berinvestasi di jauh-jauh ke IKN, mending dia pindahin pusat bisnisnya ke sini, dia cuma butuh satu private jet dan 1 jam dia terbang sampai ke IKN kan, balik lagi ke sini tuh. Jadi pengendalian Jakarta oleh oligarki itu udah ada di depan mata dan sinyalnya juga udah ada. Menteri BUMN sudah mengucapkan, Pak Erick Thohir udah bilang bahwa ya itu kita bisa manfaatkan lah itu kepentingan bisnis aset-aset BUMN. Jadi mulai kita intip sebetulnya bahwa Jakarta kembali akan dikuasai oleh oligarki, terutama oligarki tanah yang mungkin akan menghasilkan gedung-gedung pencakar langit lagi, properti atau macam-macam hal. Ya, jangan lupa ya, Bung Rocky, saya kira kan ini para oligarki masih punya harta terpendam di pantai utara Jakarta yang kemarin ketika reklamasinya sempat dihalangi oleh Anies Baswedan. Saya kira ini tinggal soal waktu untuk dibangkitkan kembali. Dan kemarin itu ribut-ribut soal Said Didu yang dia lahannya bersama dengan warga di daerah Teluk Naga itu sudah terancam akan dicaplok oleh Pantai Indah Kapuk 2 ya. Dan Pantai Indah Kapuk 2 ini kita tahu kan dia baru saja mendapat PSN. Dan itu tidak bisa tidak kita mengkaitkan dengan posisi Aguan yang menjadi ketua konsorsium untuk investasi di IKN. Itu dengan mudah peta itu kita lihat bahwa pengkaplingan itu sudah terjadi bahkan sebelum IKN dipindahkan. Jadi sebetulnya perencanaan Jakarta itu sudah diselesaikan oleh oligarki sebelum Jokowi punya ide untuk memindahkan ibu kota. Atau dengan kata lain, karena ada perencanaan ibu kota sebagai kota bisnis, maka Jokowi dibujuk dengan cara yang tidak langsung supaya pindahin ke IKN. Satu waktu ini yang bisa kita riset tuh. Dan penanda-penanda itu terjadi. Ketua konsorsium IKN adalah seorang pengusaha properti kenamaan, dan itu berarti mesti ada tukar tambah dengan apa yang dia harapkan sebagai perluasan wilayah properti atau bisnis dia di Jakarta kan. Dan Said Didu kena pertama itu, dan mungkin sekali orang menganggap karena Said Didu macam-macam maka dia diambil itu dia. Tetapi apapun mau kena rakyat atau Said Didu, tetap kita lihat bagaimana swasta itu, lahan swasta itu diprotek sebagai aset strategis negara atau program proyek strategis nasional, proyek strategis presiden. Itu nggak masuk akal di situ tuh. Swasta bisa tumbuh sendiri, kenapa dia mesti di backup dengan asumsi sebetulnya kalau dia gagal ada APBN yang akan mensuplai uang ke dia kan. Kan semua proyek strategi itu artinya bebannya pada APBN. Dan ya Said Didu, kita tahu daya tahan Said Didu sebetulnya, dan ini juga terhubung dengan kedudukan Said Didu sebetulnya. Tiba-tiba mungkin orang lihat ada kaitannya, sangat mungkin juga memang ada kaitannya. Tapi saya kira kalau kemudian kita bicara soal kemungkinan peluang Anies untuk menjadi gubernur DKI Jakarta itu handicapnya sekarang luar biasa besar ya, Bung Rocky, bukan hanya soal perahu yang dari partai-partai politik, tetapi pasti ada operasi-operasi yang dilakukan oleh oligarki untuk menghalangi dia kembali. Karena saya kira mereka sudah bisa tahu ketika Anies 5 tahun berada di Jakarta, ya memang kebijakan-kebijakan dia sangat bertentangan dengan kepentingan para oligarki ini. Iya memang oligarki itu 5 tahun lalu tersiksa oleh kehadiran Anies sebetulnya.
Jadi tentu dia nggak mau disiksa lebih lanjut, apalagi tadi itu udah diijon itu gedung ini udah dapat perusahaan Ya, ya. properti ini, gedung dua gedung di sekitar Bank Indonesia udah sebetulnya udah tanda tangan, tinggal akte notarisnya mungkin diterbitkan itu dan atau kontrak 150 tahun. Jadi sebetulnya mereka ini khawatir kalau Anies balik ke Jakarta. Karena itu saya terangkan tadi bahwa pasti Anies akan dihalangi, bahkan lebih besar sebetulnya. Karena ini bukan sekedar potensi Anies untuk pergi ke 2009, tapi potensi Anies untuk menghalangi operasi oligarki dan potensi Anies untuk menghalangi Jokowi masih cawe-cawe untuk menyelundupkan Gibran melalui APBD Jakarta misalnya kan. Jadi kita tetap lihat konstruksi ekonomi politik di balik isu Anies mau balik ke Jakarta tuh. Yes, oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Oke. Yes, kita melakukan Ya, Anies silakan konspirasi. balik lagi ke Jakarta. Ya.